Cerita diawali dengan wanita cantik bernama Anna bertemu dengan seorang pria di sebuah bar dan mereka berbincang dengan hangat. Setelah itu, pria tersebut membawa Anna ke apartemen untuk menghabiskan malam bersamanya. Tetapi keesokan harinya, ketika Anna terbangun, pria itu sudah pergi. Namun Anna tidak terlalu memperdulikannya. Di dalam perjalanan pulang, Anna terus berbagi cerita dengan teman-temannya. Namun ternyata Anna malah kembali ke apartemen pria itu. Anna lalu mengambil kunci dan membuka pintu. Di sana, Anna menelpon apartemennya untuk memastikan keberadaan dirinya. Namun telepon di apartemen tiba-tiba berdering, seolah memberitahu Anna jika apartemen tersebut adalah miliknya. Tapi yang membuatnya bingung, Anna tidak memiliki ingatan sama sekali dengan apa yang telah terjadi. Kemudian, Anna mencoba mencuci mukanya hingga bersih, tetapi ia malah menemukan kulit kering yang mengelupas di tangannya. Anna mencoba untuk merobeknya, namun ketika ia melakukannya, ia bisa melihat daging dan darah dari tangannya. Anna mulai merasa kesakitan, ia pun bergegas menutupi lukanya yang mengeluarkan darah. Tiba-tiba, suara ketukan di pintu terdengar. Namun saat Anna keluar untuk melihatnya, tidak ada seorang pun di lorong. Tak lama berselang, wanita bernama Lily tetangga dari Anna yang baik hati, mengundang Anna ke rumahnya. Anna merasa cukup aneh, karena baginya ini adalah pertama kali mereka bertemu. Tapi sebaliknya, Lily tahu segalanya tentang kehidupan Anna, seolah-olah mereka telah berteman selama bertahun-tahun. Anna kemudian menceritakan tentang ingatannya yang lemah, dan setelah mendengarkan curhatan Anna, Lily menghiburnya dengan mengatakan bahwa hal itu dikarenakan Anna terjatuh dan kepalanya terluka beberapa waktu yang lalu, hingga Anna tidak bisa mengingat. Kemudian, Anna memperlihatkan kulit tangannya yang terkelupas. Lily berpendapat mungkin itu adalah gejala dari sebuah alergi saja. Lily menyuruh Anna agar membuat janji dengan dokter dan ia akan kembali sehat dalam waktu singkat. Lily memeluk Anna dan terus meminta Anna agar segera menemui dokter. Tetapi Anna tidak menghiraukan permintaan Lily, karena ia berpikir ia akan baik-baik saja. Setelah Lily pergi, Anna merasa ada sesuatu yang aneh di dalam apartemennya. Ia merasa seseorang sedang mengawasinya. Anna lalu bersembunyi di kamar mandi dengan membawa pakaiannya. Di malam hari, Anna datang untuk minum bersama Lily. Lily sangat memperhatikan kesehatan Anna. Saat mereka mengobrol, suasana hati Anna mulai tenang. Namun pada saat mereka bersulang, Anna memecahkan gelas yang dipegangnya. Lily tidak sengaja menginjak pecahan gelas. Ia lalu mengambil pecahan itu dari kakinya hingga merobek kulitnya. Sementara Anna sibuk membersihkan pecahan gelas di lantai sambil menunggu Lily mengobati lukanya. Lalu, Anna mengelupas kulit mati dari jarinya dan mengambil potongan kulit kaki Lily. Ia meletakkan kulit kaki Lily di atas luka tangannya. Secara ajaib, potongan kulit itu menyatu sempurna dan luka Anna pun menghilang. Anna menatap tangannya. Ia berpikir jika ia telah menemukan obat mujarab untuk lukanya, yaitu dengan cara menerapkan kulit yang sehat pada lukanya hingga kulitnya pun menjadi mulus kembali. Di hari kedua, Anna terbangun dan melihat bahwa kondisi kulitnya semakin parah. Seluruh tangannya kini dipenuhi kulit mati, hingga tanpa berpikir panjang Anna membungkusnya dengan kain kasa dan pergi ke rumah sakit untuk berkonsultasi dengan dokter. Ini adalah pertama kalinya dokter melihat kondisi tersebut. Ia dengan hati-hati mengambil sedikit bagian kulit mati dari tangan Anna agar dikirim ke laboratorium untuk diuji. Dokter mengatakan bahwa kulit mati disebabkan oleh sel-sel di tubuh Anna telah masuk tahap awal dari penuaan. Namun yang cukup aneh, kulit bagian bawah Anna terlihat sempurna. Dokter melanjutkan bahwa Anna harus menunggu hasil dari uji laboratorium untuk memberikan pengobatan yang tepat.
Dokter kemudian memberi Ana beberapa obat penghilang rasa sakit dan meyakinkan Ana bahwa obatnya akan segera ditemukan. Ana pulang ke rumah dengan perasaan khawatir. Ia meminum obat tersebut tepat waktu, tapi kulit mati yang ada di tangannya sekarang malah menyebar ke daerah bahunya. Ana memandang dirinya di cermin dengan tak berdaya. Ia lalu memutuskan untuk pergi ke rumah sakit lain, berharap lukanya bisa disembuhkan. Saat di ruang tunggu, Ana mendapat nomor antrian dan harus menunggu hingga nomornya dipanggil. Di lorong, Ana melihat mayat yang baru saja meninggal dan memikirkan hal aneh. Ana terus memandangi kulit halus itu, dan tiba-tiba pikiran mengerikan muncul di dalam benaknya. Giliran Ana pun tiba. Ia menjelaskan gejalanya pada dokter, tetapi kondisinya terlalu langka, hingga dokter tak bisa memberikan pengobatan secara langsung. Perkataan dokter membuatnya putus asa. Ia kemudian teringat dengan kulit kaki Lili yang menyembuhkan lukanya. Ana berpikir liar. Ia mengira bahwa efek yang sama bisa terjadi dengan menggunakan kulit mayat yang ia lihat di lorong sebelumnya. Dengan berani Ana memasuki kamar mayat ketika tidak ada orang yang melihatnya. Ia mengambil pisau bedah dan membuat sayatan di tubuh si mayat. Setelah itu ia menarik bajunya dan menaruh sepotong kulit untuk menutupi lukanya. Tapi ternyata hal itu tidak terjadi. Ana akhirnya menyadari bahwa hanya kulit orang yang hiduplah yang akan menyembuhkan lukanya. Ana kemudian pergi ke restoran untuk minum-minum agar meredakan kekhawatirannya. Tapi seorang pelayan mulai mengusirnya karena restoran sudah hampir tutup. Saat itu, Ana melihat kulit mulus si pelayan. Ia merasa iri dan berpikir betapa menyenangkannya jika kulit indah tersebut dimiliki olehnya. Ana kemudian mengikuti pelayan itu ke ruang bawah tanah dan memukulnya hingga pingsan. Dengan mengerikan Ana merobek kulit bahu si pelayan dan menaruh di kulitnya yang rusak. Dalam sekejap, kulit rusak di tangan Ana kembali sembuh. Ana semakin tak terkendali. Ia menyeret pelayan itu ke rumahnya dengan tujuan mengulitinya untuk menyembuhkan semua lukanya. Kini ia memiliki kulit yang mulus. Ia begitu bahagia melihat perubahan tersebut. Tapi tak lama kemudian, kulitnya mulai menunjukkan tanda-tanda yang sama. Dokter kemudian memberitahunya bahwa tes yang dilakukan sudah mendapatkan hasil. Namun dokter masih memerlukan beberapa hari untuk melakukan pengobatan. Di rumah, saat Ana memandangi kulit mati di tangannya, ia merasa bersalah pada si pelayan. Tetapi Ana tidak punya pilihan selain menghabisi dan menguliti orang yang tak bersalah untuk mempertahankan kehalusan kulitnya. Kali ini, ia menargetkan seorang gadis yang sedang sendirian di bar. Sekarang, Ana begitu kejam, hingga ia mampu menguliti korbannya dengan sangat cepat. Di sisi lain, Ana memutuskan untuk menyelinap ke fasilitas medis dan mencuri hasil penelitian kulitnya. Tak disangka, Ana akhirnya mengetahui kebenaran yang mengerikan, di mana Ana ternyata adalah wanita berumur 64 tahun. Ana adalah bagian dari program percobaan medis yang memiliki kulit seperti remaja pada usia ke-64 tahun. Sebagai konsekuensi dari percobaan tersebut, ia akan terus kehilangan ingatan dalam hidupnya, termasuk memori tentang suami serta putrinya. Ana sangat ingin mengetahui semua kebenaran, dan kini kulitnya menua lebih cepat. Ana tidak tahu bagaimana cara menghadapi sisa hidupnya, hingga Ana menemui Lili untuk mendapatkan solusi. Namun anehnya, Lili tidak terkejut mendengar semua cerita Ana. Lili pun berkata bahwa ia akan selalu ada untuknya. Tapi Ana tidak ingin hidup seperti ini. Baginya sangat menyakitkan melihat dirinya berubah menjadi tua dengan waktu singkat. Lili meyakinkan Ana jika pastinya akan ada jalan keluar untuk masalah tersebut. Lili pun menyuruh Ana untuk meminum sebuah obat hingga Ana menjadi pusing dan hampir tak sadarkan diri. Lalu, Lili memberitahu identitas aslinya, bahwa ia adalah pengamat laboratorium untuk mengamati Ana, serta menemani Ana secara diam-diam. Setelah tak sadarkan diri, Lili membawa Ana kembali ke laboratorium. Ketika Ana terbangun,
ia menemukan dirinya sudah terkunci di atas meja laboratorium. Kemudian, dokter di sebelahnya menjelaskan rincian percobaan yang dilakukan kepada Anna. Melihat Anna yang begitu kesakitan, Lily merasa sangat menyesal telah mengirimkan Anna kembali ke laboratorium. Dokter mengatakan ia dapat menemukan obat bagi Anna, tapi Lily bertekad untuk membantu Anna melarikan diri. Lily pun berdebat dengan dokter tersebut karena ia ingin melepaskan ikatan Anna. Diam-diam, dokter perlahan mendekati Lily dengan jarum di tangannya dan menyuntikkannya pada leher Lily. Kemudian, Anna mengangkat tabung oksigen di sampingnya dan melemparkannya ke arah dokter. Dokter itu pun terjatuh, sementara Anna mencoba mengganti kulitnya lagi menggunakan kulit si dokter, tapi Lily menghentikan Anna. Lily tidak ingin melihat Anna membuat kesalahan yang sama. Lily memohon pada Anna untuk keluar dari tempat itu, hingga Anna mau meninggalkan si dokter. Alarm mulai berbunyi. Mereka pun membantu satu sama lain agar segera keluar dari laboratorium. Namun kesehatan Lily terlihat semakin memburuk. Tak diduga, Anna menyelinap ke laboratorium lagi untuk menemukan penawar untuknya. Ketika ia melihat perawat muda yang cantik dengan kulit mulus, Anna pun tidak bisa lagi mengendalikan keinginannya untuk mengubah kulitnya. Ketika Anna kembali ke sisi Lily lagi, Lily mengetahui jika Anna telah menghabisi seseorang karena kini kulit Anna kembali mulus. Lily berpikir tidak ada gunanya menyelamatkan Anna karena Anna terus berbuat kekejaman demi mendapatkan kulit yang sempurna. Lily pun akhirnya mengarahkan pistol ke arah Anna dan mengakhiri hidupnya.